Sukabumi, sekarang saya tinggal domisili di Bandung, ikut istri. Di 2016 dulu saya join di Brunei Darussalam waktu saya masih TKI, 2016. Dan di 2016 itu saya dikenalkan CAR dari upline saya yang masa waktu itu tidak kenal dari mana gitu kan, mulanya kenalnya dari mana saya tidak kenal. Saya ketika itu lagi santai di Brunei, lagi duduk menikmati cuti, diperkenalkan CAR sama orang yang tidak kenal, luar biasa, jangankan mengenal CAR-nya, orangnya saja nggak kenal gitu. Nah di situ saya langsung join saja setelah saya diajak berkali-kali gitu, ditelepon seperti itu. Nah, jadi saya waktu itu belum mengenal programnya, belum mengenal begitu dahsyat seperti yang kenal saya sekarang gitu. Dulu saya mengenal CAR ini karena ini sifatnya mengajak menabung. Waktu itu saya TKI belum ada belum punya tabungan gitu kan, dan waktu itu saya masih di zona nyaman, Bu. Zona nyaman 350.000 mungkin buat TKI Brunei itu uang uang buat jajan saja gitu. Jadi saya tidak panjang lebarnya, saya join, ya udah saya daftarkan saja gitu. Nah, itu pun selama 2 tahun saya pasif menabung. Ketika saya menabung pun saya ditagih itu dulu. Karena apa? Karena dulu ya tidak saya masih di zona nyaman, nggak mempelajari programnya, tapi saya mengenal upline saya itu sangat kayak menagih gitu. Saya nabung itu, saya belum sadar waktu itu, belum sadar bisnis. Selama 2 tahun saya pasif. Nah, selama 2 tahun setelah itu sudah 2 tahun saya pasif, saya balik ke Indonesia gitu. Saya waktu itu di Indonesia datang ke kantor cabang untuk ikut sertifikasi gitu kan. Sebelumnya dulu kan sertifikasi belum ada aturan untuk mensponsori ya, saya ikut saja. Di situ baru saya dapat keyakinan bahwa CAR ini ternyata kantornya ada gitu kan, yang suksesnya ada gitu, yang ngajaknya juga ada gitu. Kebetulan upline saya waktu itu dari Tangerang gitu, Bapak Nur Ijudin, top leadernya Bapak Henry Herudin yang platinum sekarang. Itu yang membimbing saya. Nah, habis itu saya bertekad ke Brunei itu untuk mengembangkan CR ini. Dan saya dibantu upline saya di Brunei dulu 1 kali saya dapat elit. 1 kali dapat elit itu 1.200.000 waktu itu. Saya dapat elit 1 kali. Itu pun belum membuat saya gimana ya. Saya yakin seperti itu, belum membuat saya yakin karena banyaknya di luar negeri mungkin saya belum pengalaman untuk mengajak orang menabung gitu. Akhirnya saya turun naik di situ. Kadang semangat, kadang takut, ngumpet lagi untuk prospek gitu. Akhirnya nggak pernah prospek ya, nggak pernah ditolak. Akhirnya seperti itu. Jadi perjalanannya selama di Brunei itu suka dukanya gitu ya. Suka dukanya waktu saya mengenalkan program CAR ini, kita susahnya apa? Karena kita di luar negeri kan, jangankan mengenal perusahaannya gitu kan. Nah, kadang mengenal sayanya aja kurang dipercaya gitu, apalagi perusahaannya nggak kelihatan. Lihat sayanya aja, udah kayaknya susah gitu untuk meyakinkan orang itu gitu. Tapi saya bersabar gitu kan. Saya closingkan dulu lah istri saya waktu itu, walaupun istri saya tidak setuju dengan program ini gitu kan, tidak mau mengantarkan menabung via Indomaret pun takut banyak takut lah gitu kan. Nah, setelah saya tadi sertifikasi, saya baru menemukan keyakinannya dan saya jalan lagi ke Brunei, Bu. Ke Brunei itu untuk kembangkan gitu. Dan alhamdulillah dikembangkan di Brunei ini nggak perlu lama ternyata. 1 tahun saja fokus di Brunei, saya 3 kali naik posisi itu. Waktu itu saya ingat akhir November 2018, Desember itu sudah naik tim agensi. 2019 awal leader agensi, dan di bulan Juli, di bulan hari kelahiran saya, karena saya waktu itu, ini CAR ini betul ya saya perjuangkan gitu supaya pas hari ulang tahun saya dapat posisi atau kado di Brown Agency. Ternyata iya.
Saya kerja ternyata pas di bulan Desember saya naik posisi Brown Agency gitu. Nah di situ baru saya semakin semangat gitu, semakin semangat untuk mengembangkan CR ini di Brunei. Nah seperti itu. Dari zona nyaman waktu saya di Brunei, masih zona nyaman yang 2 tahun pasif menabung itu, saya tidak mempelajari gitu. Itu kesalahan saya gitu. Tapi belum terlambat juga gitu. Setelah saya gencar 100% gitu kan di CHR saya terjun, ternyata 1 tahun tuh bisa seperti orang-orang. Dulu perasaan Brown Agency ini susah, orang lain pun berjuang sampai gitu itu kan. Tapi kalau kita sudah jalani ya alhamdulillah. Ternyata kita bukan sendiri gitu. Intinya dari kita tidak kenal sama orang, akhirnya kita jadi kenal. Bahkan saya di luar negeri tidak kenal, dengan adanya CHR kenalan gitu, ada yang untuk dibicarakan gitu. Akhirnya karena ini bisnis kepercayaan ya join gitu. Dan alhamdulillah yang pertama saya join di jaringan saya dulu yang berkembang di waktu di Brunei itu banyak dari tim Jawa Tengah. Ada leadernya itu dari Mas Dendi, Mas Eko Waluyo itu dari Jawa Tengah, dan beliau pun sudah pensiun gitu dan sudah leader agensi waktu itu. Dan di jaringan kedua saya dulu di online, di online saya ketemu sama teman-teman saya lah, teman dari Facebook gitu, namanya leader Rijaluddin, itu pun di Facebook, itu pun alhamdulillah berkembang juga jaringan di Sukabumi. Sekarang beliau sudah leader agensi gitu. Dan jaringan yang ketiga saya di Bandung. Nah ini yang menentukan saya punya posisi. Nah, akhirnya saya punya jaringan, ternyata saya mau tinggal di Bandung ini nggak ada teman gitu kan, mitra Bandung. Akhirnya lama kelamaan punya teman mitra Bandung, baru saya di situ kata saya udah ada teman di Bandung nih untuk kembangkan CHR. Akhirnya saya balik ke Bandung, memutuskan untuk pensiun. Karena apa? Karena luar biasa gitu. Pas balik ke sini saya syukuri, banyak yang tadinya kenalnya hanya di Facebook, akhirnya pulang ke rumah silaturahmi, berkumpul yang luar biasa. Saya syukuri gitu. Dan suka dukanya, waktu jadi TKI saya dulu, saya kerja ya di Brunei. Di Brunei dulu supir catering, supir restoran. Kurang lebih gaji $300. Sekarang naik $350 tuh $3.500.000. Nah, setelah kena CHR di Brown Agency itu saya waktu itu naik Brown masih $4.500.000. Bulan kedua 5 juta, bulan ketiga 5.500.000 income Brown saya. Ternyata sudah melebihi 2 kali lipatnya TKI gitu. Gaji TKI waktu saya di Brunei. Itu yang luar biasa, saya memutuskan untuk pensiun di situ. Gitu. Ya, baik Pak Juli. Jadi dari menjalankan bisnis ini bisa awal-awalnya masih dari tetap profesi sebagai TKI di Brunei ya Pak ya. Dan bagaimana perjuangannya, mungkin kesulitan-kesulitan ya untuk mencapai bronze kan prosesnya tentunya tidak mudah ya. Apalagi sempat menjalankan online dan juga sempat dari Brunei kemudian balik lagi. Nah ini apa yang dirasakan ketika menjalankan bisnis 3i Networks ini, kemudahan-kemudahan apa saja yang dirasakan ketika mulai memaintenance tim dan membantu mereka untuk berkembang di bisnis ini? Iya. Kesulitan saya mengembangkan bisnis ini dulu, satu, kurangnya saya dibantu leader yang sama-sama profesional gitu kan. Waktu itu di Brunei memang yang mengajak saya pun sama-sama masih belajar gitu. Jadi waktu itu kesulitan saya untuk memprospek, memperkenalkan ini, susahnya dengan leadernya sama punya kesibukan, yaitu bekerja sebagai TKI di zona nyaman seperti itu. Itu kesulitan saya. Dan kesulitan saya karena 2 tahun sekali balik, di sana waktu itu belum ada BOP, belum ada kumpulan sharing-sharing gitu ya. Waktu itu baru pertama sama upline saya, Bapak Kartomo di Brunei, itu pun ada gabungan. Baru saya sedikit-sedikit paham. Dulu memang kesulitan saya
sudahnya waktu masih jadi TKI gak ada waktu gitu ya untuk prospek, masih di zona nyaman gitu. Jadi kesulitannya mengatur waktu dan mengenalkan programnya gitu. Tapi berkat lama-kelamaan saya memahami gitu ya, melalui semakin ke sini, semakin di dunia online, semakin saya belajar dari Facebook, ya semakin saya paham, akhirnya saya menemukan juga gitu. Dari kesulitan itu saya menemukan juga seperti perjalanan itu menuju suksesnya itu udah kelihatan gitu. Nah, di situ memang dari belajar saya satu orang dulu di dunia online mengenalkan, saya masih sendiri itu waktu itu, susah, selfie pun sendiri gitu kan. Akhirnya sudah saya terjun dunia online, saya sama teman selfie jadi berdua, jadi bertiga, itu yang mempengaruhi saya. Akhirnya saya bisa ibaratnya punya bendera gitu, bendera untuk oh ini 3i, oh seperti ini selfie-nya gitu. Akhirnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun saya tetap 3i, selfie 3 jari begini, yaitu yang membuat saya bisa mengclosingkan gitu. Dengan kerja tim di Brunei, ke sana kemari sama tim, akhirnya saya juga bisa gitu ya, meniru kerja super tim di sini gitu. Ya, tidak Superman gitu, seperti itu. Ya. Baik Pak Juli, jadi tapi sekarang sudah ada kemudahan support system ya, jadi sudah akan lebih mudah walaupun menjalankan bisnis ini di luar negeri maupun tetap dalam negeri, semuanya bisa di maintenance ya timnya dengan baik karena kita sudah ada support sistemnya itu lewat BOP Live seperti ini yang bisa menjadikan ini sebagai sentralisasi, jadi semuanya bisa belajar online, apalagi social distancing ya, kita bisa belajar dari rumah, belajar dari mana-mana, tinggal semuanya diakses lewat handphone ya. Nah, bagaimana pandangan dari sang istri ya, Bu Sri tentang apa saja yang mungkin kesenangan atau mungkin kemudahan-kemudahan hal-hal yang menyenangkan di 3i Networks ini dari pencapaian yang sudah dicapai oleh Pak Juli sendiri. Pastinya akan memudahkan ya dibanding mungkin pergi bertahun-tahun nggak balik. Nah, apa yang dirasakan oleh Bu Sari, karena ini namanya juga Bu Sari ya. Pencapaian yang sudah dicapai oleh alhamdulillah ya, manfaat dari CAR ini sangat saya rasakan, saya dan suami merasakan ya. Sari, karena ini namanya juga Sari ya. Saya pas pulang ke sini gitu, kalau udah pulang dari maaf Bu, ya. Pak Sandy, tadi ada suara apa ya itu ya? Ya baik, silakan Bu Sari, silakan diulang lagi. Ya, awalnya saya bingung ya kalau suami mau pulang dari luar negeri ya ke sini, dia mau kerja apa di sini gitu ya. Pendapatan sehari-hari itu emang mengandalkan dari gajinya yang dikumpulkan selama 2 tahun jadi TKI gitu ya. Pas ke sini dia pasti bingung, tidur lagi. Sedangkan kebutuhan tiap harinya itu bertambah gitu ya. Pas sekarang sudah join CAR, alhamdulillah manfaatnya saya bisa rasakan dan suami ya bangga sekali ya, suami punya gaji tiap bulannya ya, terus bisa kumpul bareng suami gitu, itu jarang. Biasanya ya paling lama di rumah itu 1 bulan, udah itu ditinggalin lagi 2 tahun. Coba bayangkan Bu, ditinggalin 2 tahun, pas ketemu hanya 1 bulan bersama, kembali lagi ke sana, paling lama itu 3 bulan lah, 3 bulanan ya, itu Bu. Ya baik, jadi ini kalau misalkan
lama dilema juga ya Bu, kalau di sana lama-lama juga kangen, balik lagi di sini lama-lama juga nggak punya duit, mau nggak mau harus balik lagi ya. Jadi ya maju mundur tetap aja kena. Nah sekarang Pak Juli mungkin apa yang mau disampaikan ya setelah menikmati yang namanya time and financial freedom, ini perjalanan menuju crown masih panjang ya. Jangan berpuas diri di bronze, tapi terus berproses. Saat ini sudah bersama dengan sang istri, full heart menjalankan bisnis 3i Networks. Apa yang Pak Juli ingin sampaikan kepada partisipan tentang bisnis yang sudah dirasakan di 3i Networks ini? Ya, terima kasih. Jadi saya mau sampaikan buat teman-teman yang di luar negeri ataupun yang di dalam negeri yang masih bekerja seperti itu gitu. Ya, jadi saya sampaikan karena saya gitu ya di CAR ini kemudahannya untuk saya join tidak mengenal status ijazah kah gitu kan, pendidikan apa gitu, tidak mengenal itu. Dan saya perjalanannya untuk seperti orang seperti saya gitu ya, tidak ibaratnya bukan PNS lah gitu ya, tidak punya untuk masa pensiun gitu ya. Nah, jadi kalau bukan kita, ya siapa lagi gitu. Saya juga pahitnya sebagai TKI dulu 2 tahun dikirim duit itu ya untuk kebutuhan, bukannya dikumpulin tapi dimakan sama anak istri. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya ya ke Brunei lagi. Orang bilang bahwa di luar negeri ini kata orang, oh hujan emas di negeri orang gitu kan, tapi hujan batu di negeri sendiri kita nggak bisa bertahan gitu. Emang saya rasakan pahitnya seperti itu. Jadi untuk para TKI gitu ya, selagi kita produktif, menghasilkan, punya gaji gitu. Nah, kita menyisihkan seperti itu. Saya dulu bukan bertujuan untuk jalankan bisnis, untuk bertujuan punya tabungan dan punya investasi. Tapi ternyata lama-kelamaan kita mengenal gitu kan, ada bisnisnya. Nah, seperti itu. Jadi ketika pekerjaan kita dan bisnis kita waktu di zona nyaman nggak ada, nah tabungan CAR ini kita jadi bisnis gitu. Itu yang luar biasa gitu, yang saya rasakan gitu. Dan intinya saya sadar bahwa saya ini bukan orang berpendidikan, bicara saja masih seperti ini. Ya gitu kan. Maklum, 2016 itu saya udah di Brunei itu join. Nah, jadi saya lepas sekolah SD itu dulu merantau ke Jakarta terus ke Brunei Darussalam. Nah, sekolah enggak sampai habis itu SMP itu enggak saya seperti itu. Tapi berkat CAR juga gitu kan, saya luar biasa gitu. Loh, punya income 5 juta lebih. Kerja apa? Sementara itu sudah melebihi UMR di Kota Bandung. Jangankan untuk punya gaji 5 juta lebih, Bu. Saya waktu itu saya menganggur, saya pengen jadi satpam. Yang ditanyain ya ijazah itu pun gajinya 2.500.000 itu tidak tidur katanya 24 jam. Nah, itu saya harus nembak katanya harus bayar 4 juta baru diterima. Waduh, saya ke Brunei lagi. Nah, seperti itu. Jadi peluang yang ini gitu ya, peluang yang mana CAR ini sudah memberikan kepada saya itu pekerjaan gitu. Karena kerja di luar negeri kita nggak selamanya.